Halo Adik, kalian peserta UMPTKIN tahun 2022, kira-kira apa ya yang tidak boleh dilakukan ketika adik-adik ujian secara daring ini? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar hal-hal apa saja yang dilarang ketika adik-adik mengikuti ujian UMPTKIN. Apakah adik-adik tidak boleh membawa kalkulator? Atau mungkin tidak boleh misalnya merokok dan sebagainya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan jangan lupa share, like, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi berhubungan dengan tes masuk perguruan tinggi lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan beberapa hal yang dilarang ketika adik-adik mengikuti ujian UMPTKIN. Nah, adik-adik, sebelum saya jelaskan apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan, saya akan menjelaskan apa sih ujian UMPTKIN yang bagi adik-adik yang belum mengerti. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa UMPTKIN adalah ujian masuk atau ujian seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri di seluruh Indonesia. Entah itu UIN, entah itu IAIN, ataupun STAIN yang notabene adalah Universitas Islam. Seperti Universitas Islam Negeri Malang, kemudian Universitas Islam Negeri Surabaya atau IAIN Sunan Ampel, atau Universitas Islam Jakarta atau UIN Syarif Hidayatullah, adik-adik. Nah, jadi ini adalah kumpulan dari ujiannya Universitas Islam seluruh Indonesia. Nah, kemudian setelah ini adalah apa saja yang diujikan adik-adik yang perlu adik-adik tahu, yang mungkin kemarin yang ada yang sudah simulasi adik-adik. Yang pertama adalah jika adik-adik IPA berarti ujiannya adalah TKD dasar. Jadi tes kemampuan dasar adik-adik. Nah, di tes kemampuan dasar adik-adik mengerjakan soal matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tes keislaman. Ya, beda ya. Jadi tes keislaman ini bisa bahasa Arab, bisa Al-Quran hadis, ataupun fikih ya adik-adik. Kemudian untuk jurusan IPA juga selanjutnya juga mengerjakan soal IPA, matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi ya adik-adik. Kemudian untuk yang jurusan IPS sama TKD atau tes kemampuan dasar, di situ ada matematika, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, kemudian ada tes keislaman. Kemudian untuk materi IPS-nya adalah sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah adik-adik. Nah, itu adalah untuk poin mata ujiannya yang ketika diujikan. Kemudian selanjutnya adalah sistem penilaiannya ya adik-adik. Jadi di sistem penilaiannya di UMPTKIN adalah menggunakan skor jika benar 4. Kalau salah min 1, kalau tidak dijawab 0. Jadi tidak menggunakan sistem IRT seperti UTBK, SBM, PTN. Kemudian dari beberapa video saya sebelumnya dan banyak review saya dengan pengajar-pengajar dari Diari Kampus, bahwa soal-soal yang dari UMPTKIN jauh lebih gampang adik-adik. Jadi adik-adik jangan terlalu overthinking, terlalu takut gak bisa mengerjakan nantinya ya. Jadi soalnya jauh lebih mudah. Adik-adik silahkan cek di video saya sebelumnya, ada banyak prediksi dari soal-soal UMPTKIN ini. Selanjutnya inilah informasi yang ditunggu-tunggu adik-adik. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa UMPTKIN sudah merilis dan sudah mensimulasikan bahwa ujiannya di tanggal sudah dijadwalkan di tanggal 14 sampai 17 Juni tahun 2022. Jadi adik-adik bisa periksa kartu pesertanya ujian di tanggal berapa. Artinya adik-adik ujiannya karena secara daring, adik-adik harus cek dan kemudian harus sudah menyiapkan apa-apa yang dipersiapkan di ujian daring ini.
Kemudian sistem ujiannya menggunakan sistem SSE atau sistemnya adik-adik harus mendownload aplikasi yang disediakan oleh panitia UMPTKIN, kemudian adik-adik nantinya mensinkronisasi dengan nomor peserta adik-adik. Nah, di situ adik-adik harus cukup waspada karena nanti ketika ujian SSE adik-adik pure diawasi oleh pengawas dari masing-masing universitas Islam yang terdekat dari adik-adik. Ada 5 hal setidaknya ya adik-adik yang perlu dilarang. Yang pertama adalah dilarang adik-adik menggunakan ponsel selama ujian. Jadi selama ujian pastikan ruangan adik-adik kedap atau misalnya nggak ada orang, tidak ada alat elektronik lainnya yang aktif. Misalnya TV juga nggak boleh ya. Yang jelas tapi di poin yang pertama adik-adik dilarang menggunakan ponsel dengan alasan apapun selama ujian. Kemudian yang kedua adalah adik-adik dilarang membuka browser. Nah, sistem SSE sudah bisa mendeteksi ketika adik-adik ujian online, adik-adik membuka browser untuk mencari referensi jawaban dan sebagainya. Yang intinya adik-adik membuka selain dari portal ujiannya itu. Atau misalnya lihat film juga tidak boleh ya adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah adik-adik dilarang melihat buku, catatan maupun menggunakan alat hitung seperti kalkulator ya adik-adik. Nah, adik misalnya ketika melihat layar, kemudian menunduk, kemudian melihat layar lagi, itu pasti akan dicurigai oleh panitia SSE dari UMPTKIN. Yang nomor 4 adalah adik-adik berbusana tidak sopan. Jadi sesuai dengan arahan dari panitia UMPTKIN, adik-adik disyaratkan adalah menggunakan baju warna putih, kemudian kerudungnya warna hitam, kemudian bawahannya juga berwarna hitam untuk yang cewek, kemudian untuk yang cowok bajunya berwarna putih, kemudian bawahnya berwarna hitam adik-adik. Jadi bisa biar lebih seragam ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan menggunakan kaos atau mungkin menggunakan istinya baju yang tidak direkomendasikan oleh panitia UMPTKIN ya adik-adik. Kemudian yang terakhir adalah berinteraksi, berbicara dengan orang lain. Nah, jadi nanti ketika adik-adik ujian, adik-adik tidak boleh berinteraksi, misalnya menjawab panggilan dari seseorang, kemudian berinteraksi misalnya menerima jawaban dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, adik-adik harus di ruangan yang sama sekali tidak ada orang selama adik-adik ujian. Bisa di kamar, bisa misalnya di ruangan, kalau misalnya adik-adik pinjam sekolah ya di ruang kelas juga dibolehkan. Dan selama ujian adik-adik diwajibkan menghidupkan kamera ya adik-adik. Jadi ketika 5 hal ini adik-adik tidak lakukan, maka adik-adik insya Allah akan aman dari pelanggaran. Tetapi ada salah satu dari 5 ini adik-adik lakukan, adik-adik pasti akan digugurkan atau didiskualifikasi dari penerimaan ujian masuk Universitas Islam Negeri seluruh Indonesia. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik. Kurang lebihnya mungkin adik-adik bisa melihat di web resmi dari UMPTKIN apa-apa yang perlu disiapkan, dan mudah-mudahan adik-adik dimudahkan ketika ujian, adik-adik misalnya bisa mengerjakan dengan baik sehingga adik-adik bisa diterima di UMPTKIN tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.